Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Hayudian Mikita Taqwa, biasa dipanggil Rafika, dengan NIM G0024-182 dari kelompok praktikum B1. Di sini saya akan memaparkan materi tentang laporan praktikum anatomi di materi yang pertama, yaitu kranium. Skenario pertama, Daniel adalah seorang siswa SMP. Ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Setelah itu, dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku, tak bisa membuka mulutnya. Soalnya, yang pertama, jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. Jelaskan penyusun musculus masticator beserta fungsinya dan inervasinya. Yang pertama, anatomi mandibula. Mandibula atau rahang bagian bawah adalah struktur paling inferior pada pandangan anterior kranium. Struktur ini terdiri dari korpus mandibula di anterior dan ramus mandibula di posterior. Kedua struktur ini akan bertemu di posterior pada angulus mandibula. Korpus mandibula dapat dibagi secara bebas menjadi dua bagian, yaitu bagian inferior dan superior. Bagian inferiornya yaitu basis mandibula dan bagian superiornya pars alveolis mandibula. Fungsi utama dari mandibula ini yaitu mendukung fungsi mengunyah atau mastikasi dengan pergerakan rahang. Yang kedua, menggerakkan rahang yaitu dengan membuka dan menutup mulut. Yang ketiga, perlindungan sebagai tempat penyangga terhadap saraf dan pembuluh darah yang lewat di mandibula tersebut. Ini bagian-bagian dari mandibula. Ada spina metalis superior, simfisis mandibula, ada perlekatan untuk rapai pterygomandibularis, ada proses condylaris, ada proses conoideus, ada foramen mentale, ada angulus mandibula, ada capitulum mandibula, column mandibula, incisura atau lengkungan, ada fovea pterygoidea juga. Untuk prosesus conoideus ini bakal dilekati dengan musculus temporalis. Kalau prosesus condylaris ini akan bersendi dengan fossa mandibularis osis temporalis membentuk articulatio temporomandibularis. Kalau foramen mentale ini lubang di bagian korpus mandibula yang dilalui oleh avian mentalis. Terus ada angulus mandibula, ini tempat melekatnya ligamen stylomandibulare. Selanjutnya ada musculus masticator. Ini adalah otot yang bekerja pada saat mengunyah, jadi dia menggerakkan mandibula. Diinervasi oleh cabang ketiga dari nervus trigeminus, yaitu nervus mandibularis. Muskuli yang menggerakkan gerak ini ada 4 musculus masticatores, yaitu masseter, temporalis, pterygoideus medialis, dan pterygoideus lateralis. Untuk inervasinya, yang pertama masseter, itu origonya di pars superficial, kalau di pars superficialis itu prosesus maxillaris tulang zygomaticum dan bagian 2/3 dari anterior prosesus zygomaticus, tulang maxilla. Kalau pars profundusnya itu aspectus medialis arcus zygomaticus dan bagian posterior margo inferiornya. Insertionya pars superficialis itu di angulus mandibula dan bagian posterior yang terkait fascias lateralis ramus. Kalau pars profundusnya bagian tengah dan atas dari ramus mandibulae tinggi prosesus coronoideus. Persyarafannya yaitu nervus massetericus dari truncus anterior nervus mandibularis. Fungsinya untuk elevasi mandibula. Yang kedua, temporalis. Origonya di tulang fossa temporalis dan fascia temporalis. Insertionya prosesus coroideus mandibula dan margo anterior ramus mandibula hampir sejauh dentes moralis yang terakhir. Persyarafannya nervi temporalis profundi dari truncus anterior nervus mandibularis. Fungsinya untuk elevasi dan retraksi mandibula, juga buat berpartisipasi dalam gerak dari sisi ke sisi. Yang ketiga ada pterygoideus medialis, origonya di caput profundus, fascias medialis, lamina lateralis, prosesus pterygoideo dan prosesus piramidalis tulang palatinum. Caput superficialis itu di tuberositas maxilla dan prosesus piramidalis tulang palatinum. Insertionya di permukaan medial mandibula dekat angulus mandibula. Persyarafannya
yaitu nervus pterygoideus medialis dari nervus mandibularis. Fungsinya untuk elevasi dan gerak dari sisi ke sisi mandibula. Yang terakhir ada pterygoideus lateralis, origonya di caput superior atau fossa infratemporalis, caput inferiornya di fascias lateralis, lamina lateralis, processus pterygoideus. Insertionya di kapsula sendi temporomandibularis pada daerah perlekatan diskus articularis dan fovea pterygoidea pada kolom mandibula. Persyarafannya yaitu nervus pterygoideus lateralis dari truncus anterior nervus mandibularis atau dari ramus buccalis. Fungsinya untuk protusi dan gerak dari sisi ke sisi dari mandibula. Sekian dari saya untuk materi kranium. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.